Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia terus mendorong percepatan pembangunan aquaculture dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan melalui implementasi Blue Economy. Konsep ini merupakan terobosan dalam rangka menopang ketahanan pangan di tengah tantangan perubahan iklim dan penurunan kualitas lingkungan global. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara sebagai unit pelaksana teknis terus mendorong pengembangan inovasi teknologi aquaculture untuk mewujudkan pencapaian peningkatan produksi aquaculture, baik untuk orientasi ekspor maupun pemenuhan kebutuhan domestik. BAP Jepara sebagai pusat informasi dan penyebaran inovasi teknologi aquaculture khususnya budidaya air payu secara konsisten terus mendorong penciptaan inovasi, pendampingan, dan diseminasi teknologi di berbagai daerah. Kami mengembangkan inovasi teknologi yang fokus pada upaya penciptaan peningkatan produksi, efisiensi, dan ramah lingkungan. Komoditas yang kami kembangkan antara lain udang, rumput laut sebagai komoditas unggulan ekspor, bandeng, nila salin, kepiting, dan rajungan. Keberadaan BWAP Jepara diharapkan akan mampu menjadi prime mover bagi pencepatan peningkatan produktivitas aquaculture nasional. Memasuki era disrupsi informasi teknologi, inovasi aquaculture dituntut untuk mengedepankan efisiensi dan nilai tambah ekonomi yang lebih besar. Di sisi lain, bonus demografi juga harus ditangkap untuk memberdayakan kaum milenialis agar lebih banyak berkiprah dalam bisnis aquaculture, terutama budidaya udang. Kementerian Kelautan dan Perikanan meluncurkan sebuah program untuk mendorong kaum milenialis dalam berbisnis budidaya udang, yakni melalui konsep Millennial Shrimp Farm. Dengan mengusung konsep inovasi berbasis industri 4.0. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara sebagai pusat inkubator bisnis program Millennial Shrimp Farm berkomitmen untuk berperan penuh dalam mengembangkan inovasi ini di masyarakat agar mampu diadopsi oleh para kaum milenialis dan menciptakan startup pada bisnis udang nasional. Yang membedakan konsep Millennial Shrimp Farm dengan inovasi teknologi budidaya udang lainnya, yakni pada penggunaan sarana secara otomatis berbasis Internet of Things atau IoT. Teknologi digital ini mampu meningkatkan efisiensi dan kontrol secara real-time, sehingga pengelolaan proses produksi dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan efisien. Dari aspek manajemen pangan, konsep ini menggunakan automatic feeder, di mana inovasi ini mampu memperbaiki tingkat efisiensi penggunaan pakan. Selain itu, digitalisasi dalam aspek manajemen kualitas air memungkinkan dilakukan secara jarak jauh dan mampu menghasilkan data yang akurat secara real-time. Beberapa keunggulan pengembangan konsep Millennial Shrimp Farm antara lain: produktivitas jauh lebih tinggi, yakni rata-rata 4,5 kg per meter kubik. Efisien dalam penggunaan lahan dan sumber daya air. Kontrol dapat dilakukan lebih mudah, baik secara langsung maupun dari jarak jauh, karena menggunakan teknologi IoT.
Biaya produksi pakan dapat ditekan karena tingkat Food Conversion Ratio atau FCR bisa ditekan. Biaya tenaga kerja bisa ditekan karena berbasis automatisasi. Keuntungan lebih tinggi dengan rata-rata mencapai 35 juta per kolam dalam jangka waktu 3 bulan. Millennial Shrimp Farm merupakan program inovasi atau terobosan yang sangat baik dan sangat dibutuhkan untuk perkembangan sektor-sektor potensial di Indonesia, terutama sektor budidaya. Selain itu, Millennial Shrimp Farm dapat menjadi wadah untuk generasi milenial dalam berkontribusi meningkatkan produksi udang nasional seperti itu. Millennial Shrimp Farm merupakan program atau terobosan yang sangat baik dan dibutuhkan untuk perkembangan sektor perikanan budidaya. Selain itu, Millennial Shrimp Farm dapat menjadi wadah untuk generasi milenial dalam berkontribusi meningkatkan produksi udang nasional. Millennial Shrimp Farming diharapkan akan menjadi model baru yang mengintegrasikan antara inovasi teknologi berbasis Industri 4.0 dan pemberdayaan generasi milenial. Dengan demikian, akan terwujud tujuan yakni memperbanyak wirausaha muda yang kreatif, inovatif, dan berkemajuan di bidang budidaya udang. Indonesia memiliki daya saing komparatif yang tinggi dengan potensi lahan tambak mencapai 1,2 juta hektar. Melalui pengembangan komoditas aquaculture, Indonesia memiliki peran strategis dalam menopang ketahanan pangan nasional dan global. Komoditas unggulan yang saat ini sedang fokus dikembangkan yakni komoditas bandeng. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara terus mendorong percepatan pengembangan kawasan budidaya bandeng di Indonesia melalui program pengembangan klaster bisnis bandeng terpadu. Program ini mendorong terciptanya siklus bisnis bandeng yang interaktif dari hulu hingga hilir. Adapun sistem bisnis yang dibangun meliputi sistem produksi dan inovasi teknologi, perbaikan infrastruktur, pembiayaan mikro, penguatan kelembagaan, pengembangan produk olahan, dan pasar. Melalui penerapan program klaster bisnis bandeng terpadu, setidaknya telah memberikan dampak, antara lain peningkatan pendapatan dan nilai tambah ekonomi para pembudidaya bandeng, peningkatan posisi tawar produk, peningkatan produktivitas sebesar lebih dari 100%, yakni dari semula sistem tradisional menjadi semi-intensif hingga intensif. Berkembangnya UMKM pengolah produk olahan bandeng, perluasan penyerapan tenaga kerja, dan terwujudnya pergerakan ekonomi lokal. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara telah memperkenalkan komoditas unggulan baru, yakni ikan nila salin. Tak heran, jenis ini menjadi primadona baru di kalangan para pembudidaya karena memiliki prospek bisnis yang menggiurkan. Nila salin memiliki keunggulan, selain dari performa pertumbuhan yang lebih baik, juga kualitas daging yang digemari konsumen. Melalui keunggulan ini, nila salin sangat potensial untuk menjadi komoditas ekspor dan menjadi komoditas yang mampu menopang kebutuhan pangan nasional dan global. Tingginya animo masyarakat pada usaha budidaya nila salin telah mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan
untuk menetapkan klaster budidaya nila salin berkelanjutan nasional. Dengan ditetapkannya klaster budidaya nila salin nasional, maka diharapkan akan memberikan dampak positif bagi pergerakan ekonomi masyarakat dan akan menjadi model bisnis yang dapat direplikasi di daerah lain di Indonesia. Keberadaan nila salin dengan bisnis yang prospektif diharapkan akan memicu peningkatan kesejahteraan masyarakat, mampu menggerakkan ekonomi lokal dan menopang perekonomian daerah. Di samping itu, komoditas nila salin diharapkan akan memberikan kontribusi besar dalam menopang produksi perikanan budidaya nasional. Sebagai negara yang merupakan segitiga karang dunia, Indonesia memiliki sumber daya rumput laut yang sangat besar. Setidaknya, ada lebih dari 500 jenis rumput laut bernilai ekonomis tinggi. Sampai saat ini, setidaknya ada 5 jenis rumput laut yang telah berhasil dibudidayakan, yakni Euchema cottoni, Euchema cottoni strainesacul, Euchema spinosum, Gracilaria verrucosa, Gracilaria gigas. Untuk jenis Euchema cottoni, saat ini Indonesia merupakan produsen terbesar dunia. Kegiatan usaha rumput laut merupakan alternatif usaha yang bersifat inklusif dan berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan peran gender. Melalui Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara, saat ini pengembangan bibit unggul hasil kultur jaringan terus dilakukan untuk mensuplai kebutuhan bibit rumput laut di Indonesia. Di samping itu, Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara terus mendorong percepatan pengembangan budidaya rumput laut melalui pendampingan, diseminasi, dan dukungan sarana prasarana produksi budidaya. Komoditas rumput laut memiliki nilai strategis penting dalam upaya mendorong pemanfaatan sumber daya perikanan berbasis blue economy. Indonesia terus mendorong upaya-upaya untuk mempercepat investasi, terutama di bidang industri pengolahan, sehingga secara langsung akan memberikan daya ungkit terhadap posisi tawar dan nilai tambah ekonomi bagi pembudidaya. Di samping itu, komoditas rumput laut memiliki peran penting dalam menopang ketahanan pangan global yang menjadi tantangan negara-negara di dunia. Komoditas kepiting atau rajungan menjadi komoditas unggulan yang diharapkan menjadi sumber devisa melalui peningkatan ekspor. Data International Trade Center menyebut bahwa komoditas kepiting merupakan 20 komoditas utama ekspor dalam perdagangan global. Oleh karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan komoditas kepiting atau rajungan menjadi unggulan ekspor. Pemerintah juga terus mengantisipasi keseimbangan stok di alam sebagai dampak dari penangkapan berlebih. Upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong pemenuhan kebutuhan suplai melalui hasil budidaya. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara
merupakan unit pelaksana teknis yang telah berhasil melakukan pembenihan kepiting atau rajungan dan menghasilkan benih secara massal. Keberhasilan ini menjawab tantangan terkait kekhawatiran penurunan stok di alam. Diharapkan ke depan, pemenuhan kebutuhan ekspor kepiting atau rajungan dapat dipenuhi melalui hasil budidaya. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara terus mendorong percepatan pengembangan kawasan budidaya kepiting, terutama di Kalimantan, melalui dukungan suplai benih, pendampingan, dan diseminasi teknologi. Di sisi lain, Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah daerah maupun asosiasi.